Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Natal. Ya, saudara bisa beri jabat tangan satu dengan yang katakan selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Dan Natal kita kali ini saya diberikan tema tentang miracle overflow. Artinya mujizat yang berkelimpahan. Ya, overflow sampai meluap. Di mana kita bisa belajar justru di Natal ini kita ini bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Apa saja mujizat itu? Tadi pagi jam pertama saya khotbah tentang mujizat perubahan hidup. Di mana ternyata hidup kita bisa berubah karena kita menemukan bahwa kasih Allah kepada kita itu jauh lebih besar dari segala satu. Lalu siangnya saya ngomong soal mujizat apa? Mujizat tentang pengharapan. Hidup kita ini belum berakhir. Siapa bilang saudara dan saya adalah orang yang terus berpengharapan. Katakan amin. Natal itu menerbitkan atau melahirkan pengharapan baru. Sebab dulu memang kita anak gelap. Tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi sejak kita menerima Yesus maka terang itu muncul. Terang itu selalu bersifat memberikan harapan. Saya percaya hidup dalam Yesus selalu memiliki pengharapan. Amin. Lalu yang ketiga, apa miracle yang ketiga? Ini yang penting untuk kita lihat. Bahwa di dalam Yesus, maka namanya hikmat Allah itu menyertai kita. Katakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, katakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah pertolongan Tuhan kepada manusia ketika manusia sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia itu tiba-tiba menemukan satu ide, satu prinsip, nilai yang mengajar hidupnya itu di luar pikiran manusia. Ide-ide yang cemerlang yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Dan itu merupakan satu tuntunan buat kita. Ketika orang lain menemukan jalan buntu, ketika orang lain tidak tahu mesti kemana, tiba-tiba kita menerima pewahyuan daripada Allah. Itu namanya hikmat. Katakan hikmat. Dan hikmat itu menyertai kita. Natal itu adalah di mana dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai Anda dan saya. Dan itu yang menuntun hidup kita. Makanya Natal ini harus semakin membuat Anda penuh dengan hikmat Tuhan. Ini jamnya jam siang, ngantuk ya. Amin, ada amin apa enggak? Amin, ya gitu dong. Anda semangat, saya semangat, oke? Hikmat Allah itu menuntun kita. Dan itu yang membedakan kita dengan dunia. Anak-anak Allah itu penuh dengan hikmat. Karena hidupnya berpengharapan. Hidupnya ada terang. Amin, saudara. Karena itu mari kita baca Alkitab sama-sama. Di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ya sebentar ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Roma pasal 11 ayat 33 mulai. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal ini menunjukkan satu independensi. Artinya tidak ketergantungan. Tuhan adalah Allah yang memimpin semuanya. Dia yang punya segala sesuatu itu. Ya, dia yang tidak lagi bisa dinasihati oleh siapapun kata Alkitab. Dia yang memutuskan segala sesuatu itu menyertai Anda dan saya. Anda bisa bayangin seluruh sistem dunia ini tunduk kepada keputusan Tuhan. Anda bisa bayangin semua hal yang terjadi tunduk kepada keputusan Tuhan. Sehingga keputusannya yang jadi. Sehingga orang yang berserah kepadanya akan hidup di dalam keputusan-keputusannya. Katakan amin.
Nah disinilah perlu kita ini mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keputusan Tuhan. Lewat kedekatan kita. Lewat hubungan yang baik. Saya percaya Tuhan itu menjadi Tuhan atas kita. Maka hikmat tuntunannya menyertai kita. Halo amin saudara. Siapakah yang bisa menjadi penasihat Tuhan? Gak ada. Tuhan adalah segala keputusan itu. Semua alur kehidupan berada dalam tangannya. Untuk itu setiap kita harus sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Makanya itu yang pertama saya tulis begini, bisa dikeluarkan. Yang pertama, hikmat Allah membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, hikmat Allah mengerti membuat kita sungguh-sungguh tahu kehendak Tuhan. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang harusnya mengerti kehendak Tuhan. Di dalam seluruh hidup kita. Suatu hari ada seorang ibu datang kepada saya. Ibu itu mau menyekolahkan anaknya. Lalu ibu ini berkata, Pak Yudi tolong doakan anak saya. Anak saya mau sekolah ke luar negeri. Ya di Amerika. Sekolahnya bagus Pak. Saya juga nggak kenal sekolah itu macam-macam. Lalu ibu itu gimana ya Pak? Bapak mau doakan anak saya enggak? Saya bilang saya mau. Ya kita akan doakan ya. Waktu saya doakan tiba-tiba Tuhan itu bilang kepada saya. Untuk memberitahukan ibu itu bukan hanya sekolah yang bagus. Tapi ingat kita ini perlu komunitas yang bagus. Kalau sekolah yang bagus tanpa komunitas yang bagus. Anak ini pinter dapat ilmunya. Tapi akan gagal dalam kehidupannya. Tiba-tiba begitu saya. Akhirnya saya ngomong dengan ibu-ibu. Ibu boleh ke sekolah kan anak ibu di tempat yang bagus. Tapi ingat. Sekolah yang bagus itu bukan jaminan kehidupan. Komunitas yang bagus itu yang bagus dulu. Jadi sebelum mengarahkan anak ke sekolah harus temukan komunitas. Anak saya mau sekolah ke Jakarta misalnya. Wah kami ini sangat repot dengan mencari teman-teman komunitasnya. Saya telepon GMS Jakarta. Ada enggak CG di daerah Tangerang ada enggak? Oh ada kok ini gini. Oh boleh gak kenalan sama ketua JK-nya ada. Saya bawa anak saya ke sana. Saya kenalkan komunitas. Itu penting. Nah ibu ini sudah saya beritahu akhirnya. Ibu ada komunitas enggak di sana? Oh enggak apa-apa Pak. Anak saya gampang nanti. Anak saya bisa penyesuaian kok. Ya enggak apa-apa. Nanti kan bisa ketemu sendiri. Bangun hubungannya sendiri. Anak saya sudah pelayanan kok Pak di Surabaya. Ya sudah. Saya sudah memberikan tahu. Hati-hati dengan komunitas. Akhirnya berangkatlah anak itu. 5 tahun kemudian anak itu lulus, saudara. Anak itu lulus, ya, udah mulai melanjutkan bisnis bapaknya. Nah, ibu itu datang lagi, Pak Yudi. 5 tahun yang lalu kan saya minta Pak Yudi doakan anak saya. Oh iya, sekarang sudah lulus Pak anaknya. Tapi dia belum punya pacar, Pak. Pak Yudi doakan ya pacarnya. Oh iya, saya bukan hanya doakan, saya juga berusaha. Jadi pelayanan saya tambah 1. Selain gembala saya juga pelayan mak comblang. Ya, ketemuin dia sama cewek ini. Anaknya laki-laki ya. Sama wanita ini gak cocok. Wanita ini gak cocok. Wanita itu. Wah gak cocok semua ya. Saya juga bingung. Kenalin semua gak cocok semua. Sampai satu saat masih ingat siapa itu namanya? Presiden Amerika Barack Obama meresmikan pernikahan sejenis. Betul gak? Pernikahan sejenis, wah itu menjadi kesedihan bagi kita karena Amerika sudah menurunkan standar pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, kumis dengan pak kumis, gitu kan? Di pernikahan situ, anak ini tiba-tiba bilang sama mamanya, Mah, aku ini punya temen, rumit apa tuh? Teman sekemarku di Amerika dulu, dia ini orang Jakarta, mau kerja di Surabaya, daripada dia kos tinggal di rumah kita aja ya, rumah kita kan kosong. Oh ya boleh nggak apa-apa. Tinggal di rumahnya. Ya berdua. Lalu satu hari anaknya datang kepada Mah, aku sudah punya pacar. Oh ya. Oh kok gak kapan kamu pendekatannya nak? Kok gak, Mama kok gak tahu? Iya Mah ini rahasia memang. Ya aku sudah punya pacar. Lu ya dikenalin Mama dong. Iya nak kenalin ya. Bentar ya Mah tunggu ya. Dipanggil lah teman
Satu laki-laki dengan, ini pak pacarku. Hah? Ini pacarmu? Loh kalian gak salah, ini kan laki-laki sama laki-laki. Iya ini pacarku, kita sudah saling mencintai. Semaputlah mamanya. Pingsan mamanya. Datang kepada saya, Pak Yudi. Dulu waktu sekolah itu normal loh Pak. Sekarang kok begini ya, kenapa ya? Tuhan tuh gak sayang sama saya. Bukan Tuhan gak sayang, sejak awal saya sudah ingatkan ibu. Bukan sekedar penglihatan mata yang bagus. Tapi ingat ada unsur kehendak Allah yang di dalamnya apa enggak. Ini yang perlu kita tahu. Ini yang namanya hikmat. Supaya Anda tahu. Akhirnya saya bilang ibu dapat ilmunya, anaknya dapat ilmu. Tapi anak ini sedang kehilangan kehidupannya coba. Tiba-tiba dia bisa menggok kanan kiri. Menggok ke kiri maksudnya. Menggok ke kiri bisa sama padahal awalnya normal. Karena pergaulan di Amerika dan lain sebagainya dia terpengaruh. Akhirnya jadi maaf ya dia pecinta sejenis akhirnya. Di luar ekspektasinya, di luar harapannya. Karena sejak awal orang ini cuma mau apa yang kelihatan baik saja. Apa yang menurut Anda baik belum tentu itu kehendak Tuhan. Dengar saya baik-baik. Apa yang menurut pandanganmu itu baik belum tentu itu kehendak Tuhan. Anda perlu menjadi orang yang sungguh-sungguh membangun hidupmu dengan Tuhan. Supaya Anda dipenuhi hikmat Allah. Supaya Anda bisa belajar sesuatu. Sehingga tuntunan Tuhan dalam hidupmu itu menjadi tepat sekali. Karena apa? Karena kehidupanmu itu berarti bagi Tuhan. Tuhan mau menuntun hidup Anda supaya Anda menemukan namanya hikmat. Katakan amin. Hikmat itu Tuhan berikan buat kita. Supaya kita ini bisa belajar sesuatu. Makanya di Mazmur 119 coba. Dikatakan Mazmur 19. Ayat 71. Yuk baca dengan keras. Mazmur 119. Ayat 71. Kita baca bersama-sama ya. Oke. 2, 3. Bahwa. Apa? Aku tertindas itu apa? Baik bagiku supaya aku apa? Belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini kalau nggak penuh dengan hikmat Tuhan nggak mungkin. Pemazmur saya bilang gini, tertindas itu baik. Wow. Tertindas bagi orang, semua orang itu tidak enak. Tertindas itu bagi orang itu mengecewakan atau menyedihkan. Tapi bagi pemazmur berkata tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Hikmat Allah itu sungguh-sungguh ada dalam diri seorang. Kalau orang itu penuh dengan hikmat, orang ini tidak gampang mengeluh. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan pengertian. Katakan amin. Tuhan tuh mengajar hidupnya. Nggak sembarangan orang ini. Dia tertindas memang. Dia mengalami sesuatu memang. Tapi dia tidak terlalu terburu-buru untuk mengeluh dengan Tuhan. Karena apa? Dia belajar sesuatu. Makanya saya selalu bilang buat hidup saya. Apa yang kamu alami. Ketika selama kamu masih ada dalam kehendak Tuhan. Jangan takut. Sebab di balik apapun yang kamu alami selalu ada kemuliaan Tuhan. Halo amin. Makanya saya dalam keadaan apapun. Saya berkata buat diri saya tidak boleh mengeluh tentang Tuhan. Tidak boleh marah dengan Tuhan. Izinkan hikmat Allah itu mengajarimu. Untuk kamu bisa mengalami yang namanya pertumbuhan secara rohani. Disitulah Anda penuh dengan namanya hikmat Allah. Sehingga Anda dalam segala apapun Anda tidak mudah marah dengan Tuhan. Hikmat Allah menyertaimu. Makanya pemazmur ini berkata tertindas itu baik bagiku. Ternyata tertindas itu baik bagiku. Saya ada cerita, nggak tahu jemaat sudah pernah tahu nggak? Penjual tahu, ada yang tahu penjual tahu? Hah? Ada yang penjual tahu? Saya pernah cerita di sini? Saya pernah cerita nggak di sini ya? Pernah nggak cerita ya? Pernah. Tapi banyak yang lupa ya. Iya. Tak ceritain di penjual tahu ya. Yang sudah tahu beli kencing-kencing dulu, silakan kencing dulu. Penjual tahu itu begini, penjual tahu itu dia ini berdoa, suka berdoa orangnya. Dia doanya ini 2. Ya, yang pertama Tuhan buat aku selamat. Karena rumahnya agak di pedalaman, dia dia siapin tahu, lalu dia gotong tahunya melewati beberapa sawah sampai di pinggir jalan,
Dia dijemput oleh bemo langganannya baru ke pasar. Tiap hari begitu. Makanya dia minta Tuhan lindungi perjalananku. Lalu yang kedua dia berdoa supaya Tuhan buat tahuku ini laris. Tahuku ini laris ya Tuhan. Ya supaya habis. Ya aku minta ini. Nah dua hal ini yang dia doakan setiap hari. Hari itu juga begitu dia bangun pagi-pagi dia berdoa Tuhan. Tolong lindungi aku dalam perjalanan supaya aku selamat. Yang kedua Tuhan buat tahuku ini laris habis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara hujan sudah mulai rintik-rintik. Ya hujan mulai oke begitu amin. Dia sambil tunggu hujan dia siapin tahunya. Semuanya. Sampai selesai. Udah siap. Tahunya mau diangkat. Begitu hujan reda dia siap. Diangkat tahunya. Mulai jalanlah dia. Menuju ke pasar, melewati beberapa sawah. Karena hujan sawah itu licin, berlumpur. Tiba-tiba di satu sawah dia terpleset di situ. Wah dia terpleset dan dia jatuh. Tahunya itu tumpah semua. Orang Jawa bilang numplek. Tahu numplek? Ya numplek dan jatuh semua. Bukan hanya itu, dia kepleset jatuh menimpai tahunya. Sehingga tahu yang kotak-kotak persegi itu jadi hancur semua. Broken tofu. Iya broken tofu kan. Tahu yang hancur begitu. Aduh. Waktu melihat itu. Apa yang terjadi? Dia kecewa banget. Dia mulai marah-marah. Dia bilang Tuhan. Tadi pagi kan aku sudah berdoa. Aku kan sudah berdoa untuk Tuhan lindungi. Tapi kenapa aku tetap jatuh? Kenapa aku tetap terpleset? Kenapa tahuku jadi hancur semua? Dia mulai marah dengan keadaan itu. Dia ngomel-ngomel dengan Tuhan. Tuhan gak dengar doaku. Percuma aku berdoa. Tuhan juga gak dengar doaku. Ngapain aku berdoa kalau begini? Tuhan tuh ada apa enggak sih? Tuhan gak mau. Dia ngomel-ngomel sampai mulut sama hidung balapan. Tuhan kenapa begini? Dia marah sambil kumpulin tahu yang bisa diselamatkan. Dia kumpulin semua sambil ngomel-ngomel. Dia pulang, dia bawa, dia gak jadi jualan, dia pulang ke pasar. Ya dia sampai di rumah dia atur lagi tahunya yang hancur-hancur itu. Dia dibersihin dari lumpur-lumpur sambil ngomel-ngomel. Tuhan aku janji sudah mulai besok percuma aku berdoa. Aku sudah gak mau berdoa lagi sama Tuhan. Percuma Tuhan toh juga gak dengar aku. Dia ngomel-ngomel. Sementara dia ngomel-ngomel. Ternyata pintunya diketuk. Tok, 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 tok. Ya sambil males-malesan dia buka pintunya. Ternyata tetangganya ada di situ. Pak, aduh, Bapak nggak jualan tahu? Iya, aku mau jualan tahu. Tapi di pinggir jalan itu, di pinggir sawah itu aku kepleset dan jatuh. Tahuku sih mau hancur semua, aku nggak bisa jualan. Tiba-tiba tetangganya bilang, waduh untung ya Pak. Kok untung? Kamu doain aku rugi ya? Kok untung? Enggak. Itu langganan bemo, kami barusan mendengar 10 menit yang lalu bemo langganan Bapak masuk ke jurang kecelakaan. Kami pikir Bapak ada di situ, sebab tadi pagi kita lihat Bapak keluar. Kami kaget karena mendengar berita itu, kami pikir Bapak ada di situ. Mungkin salah satu yang meninggal 2, mungkin salah satunya Bapak. Tapi ternyata Bapak nggak jadi jualan. Ya wis untung Pak. Kalau Bapak dari jualan mungkin Bapak ikut celaka tadi. Ya sudah. Bapak ini kaget. Ternyata doanya didengar Tuhan. Tuhan selamatkan aku. Tuhan lindungi aku. Bukankah Tuhan mendengar doamu? Halo amin. Tuhan mendengar doa kita. Saya percaya satu, Tuhan selalu mendengar doa kita. Tapi cara Tuhan menjawabnya tidak harus sesuai dengan caramu. Tuhan selalu menjawab doamu. Tapi tidak harus pakai caramu. Tuhan punya cara sendiri untuk menjawab doa Anda. Nah disinilah dibutuhkan hikmat Allah untuk Anda mengerti rencana Tuhan. Katakan amin. Sehingga Anda tidak mudah mengeluh seperti Pak penjual tahu ini. Anda tidak gampang mengeluh. Tidak gampang marah. Makanya ini yang disampaikan oleh pemasmur yang tertindas itu baik bagiku supaya aku mengerti rencanamu. Nggak sembarangan mengeluh karena Anda adalah orang yang penuh dengan hikmat Allah. Anda bisa mengerti rencana Tuhan di dalam keadaan yang paling tertindas sekalipun. Anda bisa mengerti rencana Allah.
Anda bisa tahu rencana Allah sehingga Anda tidak pernah mengizinkan mulut ini mengeluh tentang Tuhan. Yang Anda lakukan adalah Anda bersyukur, thank you Tuhan. Terima kasih aku mengalami ini. Pasti aku tahu pasti ada rencanamu yang indah buat hidupku. Supaya aku diberkati oleh Tuhan. Halo amin. Ini yang menjadi kesaksian kita. Harusnya ini yang menjadi gaya hidup kekristenan kita. Di tahun depan ini, Mawar Sharon akan masuk di tahun pergeseran dan tahun mujizat. Pergeseran apa yang bergeser? Yang bergeser adalah yang paling harus ditanamkan adalah cara pandang. Cara pandang kita yang duniawi akan berubah jadi rohani. Nah disinilah kita butuh namanya hikmat Allah. Supaya kita itu mengerti semua yang terjadi buat hidup kita tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan sembarang terjadi. Disitulah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Makanya Bapak tadi itu begitu dia dengar itu dia masuk ke dalam dia menyesal Tuhan. Aku gampang mengeluh ya. Aduh malu sama Tuhan. Ternyata Tuhan tuh melindungi aku. Coba kalau enggak mungkin aku yang mati. Waduh jadi enggak enak semua di dalam. Aduh Tuhan ampun Tuhan. Lagi begitu tiba-tiba diketuk lagi pintunya. Ternyata ada orang asing di situ. Bapak saya diberitahu Bapak penjual tahu ya. Oh iya. Saya penjual tahu. Loh Bapak gak jual tadi di situ saya terjatuh. Dan ini tahu saya hancur semua. Saya gak bisa jualan. Wah kebetulan Pak. Saya cari tahu hancur. Loh kok bisa? Buat apa? Saya ini peternak bebek. Saya cari tahu campuran untuk makanan bebek. Kalau Bapak jual tahu hancur saya beli semua. Ya itu tahu saya hancur semua. Ya udah Pak itu saya beli semua. Hah? Bapak mau beli tahu hancur? Iya saya beli semua. Dia masuk menangis Tuhan. Ternyata Tuhan mendengar doaku. Buat tahuku ini laris. Siapa bilang Tuhan gak mendengar doamu? Yang terjadi yang penting satu. Jangan terburu-buru mengeluh dengan Tuhan. Tuhan sedang dengar doamu. Katakan amin. Tepuk tangan kalian. Tuhan itu mendengar doamu. Tapi cara menjawab Tuhan tidak harus sesuai dengan kehendakmu. Di sini dibutuhkan yang namanya hikmat. Oh ini mujizat. Ini mujizat untuk Anda menjadi orang yang berhikmat dan mengerti kehendak Tuhan. Ini mujizat bagi saya. Karena apa? Ini yang manusia lain tidak lakukan. Amin. Manusia lain tidak lakukan dan lewati. Oh mereka gampang mengeluh. Motivasi mereka cuma berkat. Tuhan tuh harus menjawab apa yang menjadi skenario saya. Kalau enggak aku akan kecewa dengan Tuhan. Oh kalau enggak aku akan marah dengan Tuhan. Model kekristenan begini kekristenan anak-anak. Yang maunya aku diberkati. Tapi jemaat GMS Balikpapan Anda harus mengalami pertumbuhan. Anda harus penuh dengan hikmat Allah. Supaya Anda tidak terburu-buru untuk menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan penindasan yang kamu alami hari ini. Justru itu akan mendatangkan kemuliaan di hidupmu. Amin saudara. Beritahu kanan kiri mari kita penuh dengan hikmat Tuhan. Beritahu kanan kiri. Halo amin. Yang kedua apa? Jadi pertama hikmat Allah membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua hikmat Allah membuat kita menemukan jalan rahasia yang manusia lain tidak tahu. Hikmat Allah itu membuat kita menemukan jalan rahasia yang manusia lain tidak tahu. Wah ini luar biasa saudara. Justru ketika orang lain tidak tahu Anda menemukannya. Ini hikmat Tuhan. Makanya dalam pekerjaan itu ada perusahaan-perusahaan yang bisa kasih gaji lebih kepada orang yang menciptakan, membuat pekerjaan itu jauh lebih mudah. Ada, itu apa sih namanya? Gitu loh namanya, sudah lupa saya. Pokoknya dia menciptakan sesuatu dikasih gaji lebih. Apa? Karena dia menemukan jalan. Tuhan itu sumbernya. Dia bisa membuat Anda menemukan jalan. Tiba-tiba aja dalam hatimu kayak menemukan, kenapa gak mikir begini ya? Kenapa gak begini? Ini kan lebih gampang. Ini kan lebih gampang. Saya percaya itu hikmat Allah. Yang membuat hidupmu itu jauh lebih mudah. Makanya itu saudara, ketika hatimu itu diterangi, itu khotbah saya kedua tadi, diterangi. Dan kita itu menjadi anak-anak terang. Kristus ada dalam hidupmu. Oh, anak-anak Tuhan itu harusnya penuh dengan hikmat Allah.
Justru ide-ide cemerlang itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu sumber segala hikmat. Amin saudara. Kreativitas, kepandaian itu datang dari anak-anak Tuhan. Yang tadi saya bilang Tuhan itu penguasa seluruh jalur yang ada di bumi ini. Dia yang memutuskan segala sesuatu. Bayangin Tuhan yang mengatur segala sesuatu itu hikmatnya diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang mengasihi kita. Karena mengasihi Tuhan. Karena terang Kristus dalam hidup kita. Harusnya anak-anak Tuhan penuh dengan ide. Gak ada yang amin. Anda harusnya penuh dengan ide. Makanya itu musuhnya apa? Nah sekarang ini musuhnya apa? Musuh daripada orang yang tidak penuh dengan terang Kristus, penuh dengan hikmat Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang pertama. Anak-anak Tuhan yang gak punya tujuan hidup. Ada orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Anak-anak yang Tuhan yang tidak tahu mesti kemana. Jangan saudara. Saya bilang kepada anak saya sejak awal, hidup itu harus penuh dengan target. Kamu mau apa? Kuliah ini mau jadi apa? Ya tentunya di tengah-tengah itu pasti mungkin ada interupsi Tuhan. Tapi itu nanti. Kalau ada interupsi Tuhan ya pasti taat. Tapi paling tidak hidupmu itu enggak begini-begini saja. Tahu tujuan hidup. Jangan bilang, saya jadi contoh ini lagi. Terserah terus. Saya itu pernah ngajak teman saya. Dia itu enggak punya keputusan hidupnya. Enggak punya target. Ya. Saya ajak dia pelayanan ke Semarang. Masuk ke restoran, pesen makanan. Saya tanya sama dia, kamu pesen apa? Terserah koko aja. Ya oke, soto ayam. Tak tulis soto ayam, oke, makan. Oh soto ayam, semangat. Udah kita berangkat lagi. Siangan gitu, lapar ya makan siang. Yuk mampir. Ke restoran, saya pesen makan saya tanya dia, mau makan apa? Terserah koko. Oke, soto ayam. Nah, makan soto ayam lagi dia. Begitu sore, mau masuk kota Semarang, saya bilang kita makan dulu aja deh. Ya nanti biar habis pelayanan kita di hotel aja gak usah makan. Oke kok masuk restoran. Saya pesen makanan saya tanya dia, mau pesan apa? Terserah kok. Oke, soto ayam. Lama-lama dia marah sama saya. Koko, aku tuh loh mulai tadi pagi, siang, sore, soto ayam terus. Lama-lama kan kayak ayam aku ini. Saya bilang, ya karena kamu gak punya keputusan. Saya mengajar dia sih. Karena kamu gak punya keputusan. Hidup itu bergantung pada orang lain. Gak boleh, hidup itu punya keputusan. Jangan terserah. Karena kamu gak punya target, maka Tuhan gak akan pernah kasih kamu hikmat. Karena apa? Kamu gak punya target hidupmu. Apa ya yang Tuhan kasih hikmat? Kamu gak punya apa-apa. Tujuan hidup juga gak jelas. Ya kan? Mau jadi apa? Karena itu kalau kamu gak punya pilihan, maka orang lain yang memilih hidupmu. Begitu orang lain memilih hidupmu, kamu kecewa. Karena apa? Gak sesuai dengan kamu. Makanya hidup itu harus punya pilihan. Maka apa? Ini. Oke. Mau jadi apa? Mau jadi hamba Tuhan pendeta. Jadi pendeta yang benar. Mulai kapan? Sekarang persiapannya. Nanti 5 tahun lagi hunus. Satu saat Pastor Yudi akan pilih. Oke, kamu jadi gembala di mana itu? Penajam. Ya, misal. Ya, Den ya. Persiapannya kapan nih sekarang? Itu tahu punya target, nggak gini-gini aja. Ya Den ya. Selama hidup nggak mungkin jadi staf MSP terus. Masa sampai 10 tahun jadi staf MSP terus? Nggak bisa lah. Satu saat dia akan jadi gembala pasti, jadi pendeta. Kapan persiapannya? Sekarang. Punya target. Halo amin? Oh keren itu. Yang amin tadi sudah punya target hidupnya apa? Nggak mau gini-gini aja, enggak. Saya tuh punya mimpi. Mimpi saya dulu pertama masuk di Mawar Sharon ini tahun sebelumnya, waktu masih SMA tahun 88 saya bertobat masuk di Mawar Sharon. Maaf ya, saya ini orang miskin. Saya nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya sama sekali. Papa saya nggak bisa biayai saya. Saya masuk di EMS itu. Pekerjaan saya itu cleaning service. Saya yang setrikain baju pendetanya. Saya yang kuras baptisan air. Saya yang kuras. Saya yang ngepeli, saya yang ngatur bukunya. Itu saya. Maaf ya. Saya ngomongin di gaji saya berapa? 10.000. Tahun 91.
Tahun berapa? 91, 99. Pokoknya tahun segitulah. 10.000, saya pikir ini kalau saya dapat ini, beli lipstiknya istri saya nggak cukup, saudara. Tapi di hatiku tuh punya mimpi. Aku mau jadi hamba Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan. Apa yang saya lakukan? Sementara orang lain tertidur. Jam 5 pagi aku ambil gitarku. Aku nyembah Tuhan. Terus itu yang aku bangun. Saya nggak punya apa-apa. Mau sekolah juga nggak punya biaya. Yang aku bangun kejujuran, ketulusan hatiku. Aku nyembah Tuhan, aku baca Alkitab terus. Belajar, punya visi di hatiku. Sembari terus ngepel, ya semua itu. Lama-kelamaan, tiba-tiba saya ditawarin sekolah Alkitab. Oh, belum sekolah Alkitab, mesti sekolah tahun berapa itu, tahun 91 ya. Jadi mau sekolah lagi? Ya mau Pak, kalau saya dibiayai. Saya nggak punya biaya. Yaudah kamu sekolah ke sini, saya dikasih brosur. Saya pikir saya mau disekolahkan ke kota mana gitu. Ternyata saya disekolahkan ke luar negeri. Kamu bisa bahasa Inggris gak? Kalau I love you ya saya bisa Pak. No smoking gitu loh. Tahu Nogosari? Tahu Nogosari? Kue Nogosari? Tahu ya Nogosari? Itu bahasa Inggrisnya apa? Dragon extract gitu. Putu Ayu tahu? Beautiful grandchild gitu kan. Lontong balap apa atau lontong balap tahu lontong balap makanan lontong balap tahu long races. Yuk kita makan long races yuk lontong balap. Ya habis gitu. Saya sekolah pertama kali naik pesawat agak bodoh ngerti. Saya lihat ini apa cara nguncinya. Oh gini curi. Blep, ya sudah. Waktu ke luar negeri kan lama berjam-jam. Di tengah-tengah terus kebelet kencing. Mau buka kayak iso. Loh mateng kon. Kayak iso buka ini. Terpaksa saya tanya. Noni di sebelah. Dia liatin saya dari atas saya bawah. Dari desa mana orang ini. Bukain ini gak bisa. Tapi saya sekolah. Satu bulan kalau gak salah sekolah. Saya pulang. Saya kembali. Ya mulai dipercaya pelayanan. Ya terus saya sekolah Alkitab. Terus dipercaya. Terus saya punya mimpi. Saya punya target. Keterbatasan saya tidak boleh jadi penghalang. Karena saya punya target. Dan Tuhan berikan saya hikmat. Pelan demi pelan. Hari ini aku jadi gembala regionalmu. Saya ambil sekolah Alkitab. Saya ambil S2 saya. Gak apa-apa bulan Mei. Saya punya target. Saya ini punya target apa? Kalau sekarang saya masih keliling. Sekarang masih umur 52 tahun. Saya keliling khotbah masih kuat. Ya keliling dari laut, darat dan udara. Contoh ya. Contoh perjalanan saya ke mana ya ini? Ke Batu Licin misalnya. Anda tahu Batu Licin di Kalimantan Selatan? Saya itu rumah saya Samarinda. Saya itu naik darat 1,5 jam. 1 jam 48 menit. Itu ke Bandara Balikpapan. Naik mobil sendiri. Dari Bandara Balikpapan mobil saya taruh di Balikpapan. Saya naik pesawat ke Banjarmasin. Naik pesawat ke Banjarmasin. Nah sampai di Banjarmasin saya naik darat 7 jam ke Batu Licin. Dari Batu Licin saya pelayanan khotbah. Besoknya itu saya naik kapal lagi ke Kota Baru 1,5 jam ke Kota Baru. Sorenya saya khotbah habis khotbah CT begitu selesai malam itu nggak nginep karena besok pagi mesti khotbah Batu Licin. Saya pulang naik kapal laut 1,5 jam lagi ke Batu Licin, nginep di Batu Licin. Besoknya saya khotbah. Habis khotbah selesai saya makan siang sebentar, saya langsung menempuh 7 jam perjalanan ke Banjarmasin. Malamnya saya nginep di bandara di Banjarmasin. Pagi-paginya saya mesti pulang ke Balikpapan. Dari Balikpapan langsung oper naik mobil 1,5 jam lagi ke Samarinda. Itu saya tempuh dengan sukacita, masih kuat. Tapi saya nanti umur 70 mungkin gak begitu. Saya punya target. Saya bilang sama istri saya mau jadi dosen. Nanti saya kalau tua saya tetap melayani. Saya nggak mungkin kuat keliling. Saya saya sudah nggak jadi gembala regional lagi sudah. Karena sudah tua. Mungkin diganti yang lain. Ya. Tapi saya tidak pelayanan. Saya mau menyiapkan hamba Tuhan. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi dosen. Nah untuk itu kapan persiapannya? Sekarang. Dosen tuh harus lulus S2 minimal.
Makanya saya baru bulan Mei kemarin saya lulus, selesai ambil S2 saya. Ya saya kuliah dan gak nanggung-nanggung, saya kuliah yang susah sekali. Target buat saya kuliah di Amerika. Saya kuliah di Amerika dan saya selesaikan semua. Bahasa Inggris tetap I love you dan no smoking dog ini. Tapi saya selesaikan semuanya. Gak apa-apa. Saya ingat istri saya paling tahu. Habis ibadah minggu gini selesai sampai malam gitu saya gak tidur. Wah kopi langsung kerjain tugas sampai pagi itu terus saya lakukan. Gak apa-apa demi sebuah target. Dan target itu disitulah Tuhan memberikan hikmat. Harus punya target. Saya sudah lulus S2 sekarang. Ya. Dengan gelar dengan dengan prestasi high honor. Ada ngerti high honor? Yang enggak S2 enggak ngerti. Yang masih esteller enggak ngerti itu. High honor itu nilai ujiannya semua 4. Itu kalau di dalam S1 itu summa cum laude. Ada cum laude, ada magna cum laude, ada summa cum laude. Nah, yang nilainya 4 semua. Nah, saya summa cum laude. Saya ngomong ini bukan karena sombong, bukan. Saya mau bilang buat Anda, kalau Anda penuh dengan target, hidupmu itu penuh dengan tujuan, saya percaya hikmat Allah menyertaimu. Amin. Ya masalahnya kenapa Anda gak hidup dengan hikmat Tuhan? Karena gak punya target. Ya segini-gini aja. Hidupnya itu sia-sia, waktunya terbuang karena ya gini-gini aja. Padahal Tuhan tuh berikan Anda hikmat karena Anda punya target. Itu yang membangkitkan semangat saya. Saya punya target, saya mau jadi dosen nanti. Oh saya mau ngajar, saya mau siapkan hamba-hamba Tuhan nanti. Sekarang belum, tapi nanti. Makanya persiapannya sekarang. Sekarang waktunya. Halo amin. Yang perempuan-perempuan jangan mau pacaran sama laki-laki yang kapan kita menikah terserah. Jangan mau menikah sama orang itu. Hidupmu susah nanti. Laki-laki itu harus tahu tujuannya. Yang amin perempuan. Amin. Datang gitu loh. Makanya anak saya sekarang sudah pacaran. Begitu pacaran langsung saya tanyain. Saya panggil dia ke Surabaya berdua dengan pacarnya. Datang gini. Oke. Rencana hidupmu apa? Oh, anak saya langsung ngomong, Pak 3 tahun lagi menikah. Ini persiapan. 1 tahun tunangan, 3 tahun menikah. Nanti diatur pelayanan gini. Dia bisa jelaskan semua. Bagus nak. Berarti kamu punya target. Halo amin. Jangan ditanya gini. Mas kapan menikah? Wah sembus. Tenang aja santai. Terbuka gampang terserah nanti. Jangan menikah sama laki-laki model begitu. Menikah dengan kapan menikah? 2 tahun lagi. Ya yuk kita doa. Yuk 2 tahun lagi kita menikah. Wah itu hidupmu pasti saudara. Amin. Amin ibu-ibu. Ayo. Laki-laki juga begitu jangan kalah. Punya target. Karena di dalam target itulah hikmat Allah menyertaimu. Halo amin saudara. Yang pertama target. Yang kedua jangan malas. Alkitab berkata untuk segala, coba gini. Apa itu? 2 Tawari 15 ayat 7 coba. 2 Tawari 15 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama. 2 Tawari 15 ayat 7. 2, 3. Tetapi, Anda sudah dapat semua? Oh ya kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Janganlah lemah semangatmu. Karena ada apa? Karena ada apa? Upah. Alkitab jelas berkata kalau Anda gak malas selalu ada upah. Upahnya apa? Hikmat Tuhan. Katakan amin. Anda akan menemukan jalan keluar yang dunia tidak pernah pikirkan. Karena apa? Anda adalah orang yang rajin, tidak malas. Aku menemukan sesuatu karena aku mau rajin. Dan Tuhan buka jalan itu. Anda tidak malas. Alkitab berkata kalau ada usaha selalu ada upah. Ada usaha, ada upah. Dulu saya diremehkan. Orang pikir jadi pendeta gak bisa apa-apa. Papa saya, kamu makan batu ya. Males ya kamu. Karena konsep papa saya itu hamba Tuhan tuh ya cuman apa itu. Kalau orang Jawa bilang bondo abab tau gak. Harus gitu dok. Dan hidupnya miskin gak punya apa-apa.
Saya menolak itu. Saya bilang hamba Tuhan pun bisa diberkati oleh Tuhan. Asal dia tidak malas. Dia bekerja di ladang Tuhan. Dan saya membuktikan bahwa selama hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah makan batu. Gak pernah. Apa yang dikhawatirkan oleh papa saya, kamu nanti makan batu. Gak pernah makan batu. Saya bersaksi dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah makan batu. Kecuali ngeletak. Tahu ngeletak? Gak sengaja. Saya makan nasi, tiba-tiba nasinya masih ada batunya. Letak, aduh ada batunya. Itu pernah. Tapi dengan sengaja lapar gak ada makanan. Makan boto gitu. Oh enaknya boto ini. Gak ada, gak pernah gitu. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya. Saya jadi hamba Tuhan tidak boleh malas. Amin. Harus rajin. Karena di kata Alkitab di dalam usahamu itu ada upah. Upahnya itu apa? Hikmat. Anda akan menemukan jalan keluar. Ayo. Asal Anda rajin aja. Pastilah hidupmu diberkati Tuhan. Katakan amin. Asal Anda rajin aja. Saya percaya Tuhan memberkati. Tuhan menuntunmu. Tiba-tiba Anda dipertemukan dengan orang-orang yang bisa jadi punya kontribusi terhadap berkat Allah dalam hidup Anda. Tiba-tiba Anda dikenalkan itu. Saya juga gak tahu tiba-tiba saya melihat betapa Tuhan itu memberkati kami. Ya, pergi kemana yang dulu mikir aja gak berani. Tapi mikir aja gak berani, tapi tiba-tiba Tuhan kirim kami ke kota-kota, ke negara-negara itu. Untuk apa ya? Untuk liburan. Untuk apa saya gak ngerti juga. Saya gak pamer, tapi ini berkat Tuhan. Artinya kalau Anda rajin, pasti Tuhan memberkati Anda. Yang pertama punya punya apa? Target. Yang kedua, jangan malas. Amin. Halo amin. Ini aku didengarin apa enggak sih? Ada amin? Ya gitu dong. Lalu yang ketiga sekarang. Hikmat itu apa? Hikmat Tuhan membuat kita apa? Tidak mengeluh. Bersyukur kepada Tuhan. Hikmat Allah itu membuat kita tidak gampang mengeluh. Tadi saya sudah singgung tadi. Tidak gampang mengeluh. Kita tuh selalu mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya apa? Coba Anda lihat ini. Di mana itu? Di Mazmur tadi. Mazmur 117 tadi. 119 ayat 71. Tangan ayat 73 ya. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian. Ini hikmat. Supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku. Dan apa saudara? Bersukacita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Apa maksudnya? Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku itu bersukacita. Tahu gak saudara? Supaya apa? Anda penuh dengan hikmat Allah. Supaya satu ini hidupmu jadi teladan bagi orang lain. Supaya Anda tidak mengeluh. Anda bersyukur hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang lain. Yang mungkin juga lagi mengalami kesusahan. Tapi melihatmu kita ini masalahnya sama. Tapi beda ya. Kamu tetap bersukacita. Kamu tetap bersyukur. Aku kok gak bisa ya. Aku mau belajar di atas kamu. Hidup Anda jadi berkat bagi orang lain. Halo amin. Hidup Anda jadi berkat buat keluargamu. Hidup Anda jadi berkat buat lingkunganmu. Karena orang lain yang takut akan Tuhan melihat kamu ikut bersukacita. Karena Anda adalah orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan. Sekalipun di dalam tekanan. Amin. Anda tidak gampang mengeluh. Anda bersukacita. Anak-anak dunia mengalami resesi. Anak-anak Tuhan mengalami resepsi. Sukacita di dalam Tuhan. Mereka akan bingung. Kamu kok sukacita? Ini dalam keadaan sepi kamu kok tetap bersukacita. Tuhan itu membuat aku bahagia. Bukan karena ingin kelihatan, tapi sungguhan dari hatiku. Paling tidak damai sejahtera ada di hatiku. Supaya aku bersyukur. Tidak mengeluh dengan keadaan, tidak mudah mengeluh. Dan orang lain lihat, Yesus hidup dalam hatiku. Katakan amin. Halo amin. Jadi sore ini kita belajar tentang hikmat Allah terang di dalam hati kita. Apa yang pertama? Hikmat Allah membuat kita mengerti kehendak Tuhan.
Anda mengerti gak khotbah saya hari ini? Hikmat Allah membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, hikmat Allah membuat kita menemukan apa? Jalan rahasia yang manusia tidak lain targetnya apa? Apa yang harus kita miliki? Pertama, punya target. Yang kedua, jangan malas. Lalu yang ketiga, hikmat Tuhan membuat kita tidak mengeluh tetapi bersyukur kepada Tuhan. Itu yang membuat kita jadi berbeda dengan orang lain. Di Natal ini, terang Kristus telah datang dalam hatimu. Biar terang itu membuatmu penuh dengan hikmat Allah. Sehingga Anda kedapatan terus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan Anda bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Mari kita makin berdiri. Bersama-sama kita berdoa.